Saudari-saudara, sahabat Gowori yang setia merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, hari ini adalah Selasa 21 April 2020. Firman Tuhan akan kita bersama-sama renungkan dari Injil Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap orang yang percaya kepadaku akan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat setia Gowori, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga semangat emansipasi senantiasa kita jaga dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana buku yang ditulis dalam kumpulan surat Ibu Kartini yang mengatakan habis gelap terbitlah terang. Kita berdoa dan berharap semoga pandemi ini segera berlalu hingga akhirnya terang boleh senantiasa kita alami dan kita rasakan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Gowori, ketika frater tingkat 3 dan tingkat 4, saya mendapatkan perutusan untuk mengajar agama di SMA Santa Ursula Jalan Pos. Wow, senang sekali karena Santa Ursula sekolah favorit, siswinya hebat-hebat, disiplin, dan lain-lain sebagainya. Mengajar di Sanur membuat saya juga banyak belajar. Dan bahan pelajaran yang saya siapkan adalah bahan-bahan dari kuliah yang saya dapatkan di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Siswi-siswi di Santa Ursula mampu mengunyah pembelajaran ini dan mampu memahami dengan seksama.
Saya kira inilah kegembiraan seorang guru ketika pengajarannya dipahami. Salah seorang dosen di STF Driarkara pernah mengatakan kegembiraannya mengajar di STF. Beliau mengatakan mengajar di STF Driarkara selalu ditandai dengan kernyit dahi mahasiswa yang menjadi indikasi mereka berpikir secara serius. Saudari-saudaraku, sahabat Gowori yang terkasih, hari ini pengalaman Yesus mengajar ditempatkan dalam percakapannya dengan Nikodemus. Pengajaran Yesus semakin lebih dalam perihal kelahiran kembali dan hidup dalam roh. Namun Nikodemus tidak kunjung mengerti. Mengapa? Karena Nikodemus berpikir secara manusiawi tentang kelahiran kembali. Sementara Yesus mengartikan kelahiran kembali dan hidup dalam roh adalah hidup baru bersama dengannya. Bersama dengan Tuhan dan di dalam namanya. Maka ia berkata, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Gereja mengajarkan kelahiran kembali, hidup dalam roh, dan hidup baru melalui pembaptisan. Dengan dibaptis kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan sebagaimana anak, kita menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Maka di akhir firman dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudari-saudaraku, sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sudahkah kita menghidupi janji baptis kita? Menolak kejahatan, menolak setan, tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat. Juga menolak tindakan yang tidak adil, tidak jujur, dan yang merusak keutuhan alam ciptaan. Semoga kita selalu menghidupi janji baptis kita. Dan senantiasa percaya akan Allah yang Maha Kuasa, sebagaimana yang kita doakan dalam pengakuan iman kita. Tuhan memberkati kita. Amin.